Allah. Teriring doa kepada Allah, semoga pertemuan singkat ini menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebuah fenomena alam atau sebuah peristiwa sejarah yang terjadi sejak zaman prasejarah hingga Perang Dunia I dan II, dan malah hingga sekarang ini, yang kadang masih terlintas di dalam ingatan ketika kita melihat film-film dokumenter. Tapi semua itu tidaklah sebanding dengan fenomena alam yang begitu menakjubkan. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini, dan bahkan sebelum beliau dilahirkan, tanda-tanda kerasulan sudah terlihat. Rasulullah SAW lahir dari buah cinta yang suci antara Siti Aminah dan Abdullah. Istana cinta yang dibangun dengan penuh etika, benang kasih sayang yang dirajut atas bingkai kasih sayang Allah, benih cinta yang ditanam begitu bersahaja oleh Allah. Karena Allah, keluhuran budi pekerti beliau tidak pernah muncul pada pribadi-pribadi yang lain. Hal ini tidaklah mustahil, karena beliau adalah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah manusia selain Muhammad yang pernah mendapat predikat wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Adakah pemimpin di dunia ini yang mendapat julukan benar-benar berbudi pekerti yang agung dari Allah? Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman, pernahkah mendapat gelar demikian? Vladimir Lenin, pemimpin negara komunis Soviet, pernahkah menyandang kehormatan itu? Sama sekali tidak. Mereka adalah orang-orang yang zalim dan pecundang, yang justru hanya mendapat ancaman fisik dan jiwa di akhir hayat mereka. Maka tidaklah berlebihan jika hasil sebuah penelitian dan survei internasional yang dilakukan oleh Michel Hadiher, Rasulullah menempati ranking pertama, alias nomor wahid dalam deretan orang-orang dalam sejarah, yang pada akhirnya mendapatkan protes dan kecaman dari kelompok anti-Islam. Walaupun itu hanya merupakan sebuah tinjauan historis dan bukan dari segi idealis agama yang dibawa beliau. Tapi kenapa kita seakan-akan masih canggung dengan bercermin pada pribadi Rasulullah, apalagi di zaman yang serba modern? Generasi kita lebih memahami makna hari Valentine daripada hari kelahiran Rasulullah. Ironis memang, sudah terjadi penurunan nilai, apalagi zaman global dewasa ini. Umat Islam hidup dalam persaingan nilai akidah. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, sebagai peringatan bahwa zaman yang modern atau era globalisasi seperti sekarang ini akan menjadi tantangan menguji iman orang muslim. Beliau berkata kepada para sahabat, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu alal qadnatiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu wahai umat Islam, di mana orang lain di sekelilingmu akan bersatu mengerumuni kamu, seperti tentunya orang-orang mengerumuni makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa,
yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun mau menjelajah. Kondisimu persis seperti makanan di atas meja hidangan. Sebahagian sahabat ketika itu terkejut, dan mereka bertanya, "Amikilatina dulu yang maizin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, sampai dikepung sedemikian rupa?" Beliau menjawab, "Bal antum yang maizin kasira." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada waktu itu, malah mayoritas. Tapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak, tapi centang berenang, tidak punya daya dan kekuatan. Kondisimu saat itu kuantitas, tapi tanpa kualitas. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri oleh peradaban-peradaban yang semakin menjauhkanmu dari nilai-nilai keislaman. Dan celakanya akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, hingga orang lain memandangmu enten-enten saja. Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironisnya, alangkah memilukan dan sekaligus memalukan. Umat Islam yang mayoritas dipermainkan oleh kaum minoritas. Saudara para hadirin yang berbahagia, kita calon-calon pemimpin bangsa, kita calon pemimpin rumah tangga. Jadilah pemimpin yang seperti kepemimpinan Rasulullah. Hari ini pelajar, kadang esok jadi kepala desa. Hari ini pelajar, kadang esok jadi camat. Hari ini pelajar, kadang esok jadi bupati. Syubhanul yang rijalul qad should know later tomorrow. Mari kita meneladani perilaku beliau dengan mendapatkan akhlak di mana saja, di lingkungan keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Semoga gerbang mahkamah akan menjadi nyata di bumi Islam di Mekah ini pada khususnya, dan di negara kita pada umumnya. Amin ya mujibal lahirin, amin ya arhamar rahimin, ya Allah ya rabbal alamin. Demikian pidato singkat saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segenap perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyun ya qayyum, ya hannan ya mannan, ya dayyan ya sultan, ya zal jalali wal ikram. The first step, and most of all, let us adore to Allah subhanahu wa ta'ala, who never ceases to bestow mercy and grace to us all. Of the past, there is some time until the whole universe and its contents is always requiring us to be grateful. Furthermore, peace and salvation to the Prophet
benediction to his companion who have fought for the sake of his love. My tribute to the principal of MC Sakti, my tribute to the council of teachers and employees, my tribute to the students and the audience as well. In a short time, I will deliver a speech entitled "Students Still Exist in this Era of Globalization." Ladies and gentlemen, in everyday life, we are always faced to the opposite things. The two things that are controversial, right and wrong, good and bad, and the last, appropriate and reprehensible. Just like a lyric in a popular song in the 80s, honey in your right hand, poison in your left hand. But if just the honey in your right hand and the poison in your left hand, the address is clear. My dear audience, inside forward page life now, there seems to be no limit anymore between nations, between people, and between relations. The more confusion in the determining of our generation, that honey looks like toxic and poison looks like honey. One, the prophet said that in today's it will be a challenge to taste the fate of the Muslim. He said to his companion, "Yushiku an tada alaikumul umamu kama tada al-asalatu al-qatnatiha." At some point later, will come in among you Muslims, where others would unite swarming around you as you people unite swarming around the food on the bag. It was exactly your condition at that time. The West pulled on the East hit on the South conquered the North. Some companions surprised and they asked, "Are we a little among at the time a messenger of God until such it?" He answered, "Of course not. You are not a little at the time, but your condition has no quality. Such civilization will destroy your greatness, will be removed in the eyes and your enemies, so they underestimate you." If we aware of the condition, so then let us get up, close the ranks, unite of the faith by studying hard, deeply
who will be tomorrow head of village. Today's student, who will be tomorrow head of sub-district. Today's student, who will be tomorrow head of district. Shibanu young Rijalul Qad shall know leader tomorrow. The where that we face now is creed where and ideology where. My dear audience, my conclusion of my speech, I would like to invite the audience of the faith of the same way, the same nationality, and the same religion. Let us unite in anticipation of the destruction of faith. Let us still exist in this era of globalization. So, what is the case? The case is knowledge. We as students are in the front row. This is my short speech. Apologize for any mistake. Thank you for all the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Fi awwali marrah hayya nashkurullahi azza wa jalla qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'u an ajtami'a bi hadzal makan al-mubarak. Wala nansa salata wa salaman ala rasulillah allazi qad hamalana min az-zamanil jahiliyah ila az-zamanil islamiyah aw min al-dhulumati ila an-nur. Al-ihtiram ila ra'isul madrasah wal madaris wa a'dha'il lajnah wa 'ala al-mad'uwin wa asdiqai fi hadhihi al-madrasah. Hasanan fi hadhihi al-farsah ana uridu an uballigha ilaykum an ahammiyat at-tarbiyah islamiyah. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Kama na'rif al-ihtimam islamiyah ihtimaman 'aziman bi ghayati tarbiyah yaftirul insan fi tahqiqi tuqaddim fil mustaqbali wal wusul ila najah min jami'in nawahiyah fil hayah. Kullul
هي عملية لنيل العلم، وبه نستطيع أن نعلم ونعمل الأشياء. لذلك الإسلام يأمرنا بطلب العلم منذ صغار حتى كبار حتى جاء الموت. للمسلمون أن طالب العلم لا حد فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهدي. فنعلم من ذلك الحديث إن التربية الإسلامية مهمة جدا في حياتنا. التربية الإسلامية لها دور كبير لنا. لماذا؟ لأننا المسلمون بدون التربية الإسلامية أنهم كمثل الأنعام. وبالتربية الإسلامية يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. فمن الحجة السابقة فيعتبر لنا أن التربية الإسلامية هي التربية التي يتلقاها العليم يوم في المستقبل. لأن ما ينظر إلى الإنسان نظرة شاملة من جميع النواحي في الحياة الإنسان. إذن التربية الإسلامية هي تربية جدير يعتمد عليها الإنسان. شكرا جزيلا على اهتمامكم. عفوا من خطئي. آخر الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada sekolah kami rahmat-Mu. Semoga kami dapat belajar dengan tenang, menerima pelajaran-pelajaran dari guru-guru kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebentar lagi siswa-siswa kami yang kelas 3 akan menempuh ujian akhir nasional. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, semoga siswa-siswa kami tersebut lulus semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, siswa-siswa kami kelas 1 dan kelas 2 semoga belajar lebih giat lagi yang untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Limpahkanlah rahmat-Mu kepada guru-guru kami. Semoga mau belajar kami dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah di antara kami persaudaraan. Janganlah jadikan di antara kami permusuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat-Mu terhadap sekolah kami. Semoga kami belajar dalam keadaan aman, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini telah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua,
sehingga kita sudah dapat hadir di tempat yang sederhana ini. Berikutnya selawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam jahiliyah ke alam ilmu pendidikan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kemenak atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat dan Amir dan Kapolsek yang mewakili, dan yang saya hormati Kepala MTSN Sakti, Dewan Guru dan karyawan-karyawati, dan yang saya cintai para siswa-siswi MTN Sakti, dan juga yang saya muliakan para undangan yang sudah hadir di tempat ini. Baiklah, saya sebagai mewakili pesan dan kesan dari guru. Sebelum saya sampaikan pesan dan kesan, terlebih dahulu perlu saya sampaikan juga, karena acara Maulid hari ini kami adakan dengan makan bersama, yaitu ayam lepas dari pesanan dari Sikli. Para undangan mohon sabar, karena ayam lepas itu masih dalam perjalanan. Bukan lepas, tapi masih dalam perjalanan. Mohon sabar. Bukan di Kota Roti dan bukan di Bendun, maka agak lama sedikit. Baik, yang pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak kami, yang utama dan yang paling pertama, bagi anak kelas 3, Anda kelas 3, tidak lama lagi Anda sudah meninggalkan MTSN Sakti, sudah meninggalkan kami. Di sini kami sangat berpesan seperti pada tahun-tahun yang lalu. Tolonglah anak kami, jangan kamu dan jangan kalian bawa nama-nama yang tidak baik keluar. Karena anak MTSN Sakti bukan kami banggakan dan bukan kami pemeung saja. Alhamdulillah, tahun-tahun yang lalu anak MTSN Sakti kemana dia masuk, baik Unggul, Darul Ulum dan sebagainya, 99% anak MTSN Sakti lulus. 99%. Maka di sini kami sarankan kepada anak kelas 3 yang mau tinggalkan sekolah MTSN Sakti, tolonglah kalian, tolonglah kamu, bawalah nama MTSN Sakti ini yang baik seperti kakak-kakak. Juga saya lihat sendiri, saya pernah ke Banda Aceh, ya, saya lihat di situ banyak anak MTSN Sakti. Tolong anak-anak kami, jangan sampai kalian nanti tidak terjadi atau tidak seperti kakak-kakak abangmu yang dulu. Dan sekali lagi, tolong kamu bawa yang baik, yang buruk tolong tanamkan di sini. Memang kalau kita lihat sekolah kita, sekolah hampir roboh, tapi bukan dari fisik kita, bukan dari tempat kita lihat. Dulu pernah saya baca sejarah, Agus Salim, dia belajar di bawah pohon, tidak ada gedung, tapi karena serius, karena betul-betul dia belajar, dia bisa menguasai 24 bahasa, dan dia diakui oleh dunia. Dan MTSN Sakti, dan bukan saya banggakan dan bukan kami mungkan, tingkah lakumu beda dengan anak-anak sekolah yang lain. Maka banyak saya dengar informasi, kalian dari kelas 1 dan kelas 2
Kalau pindahan dari MCen Sakti susah diterima di sekolah yang lain, maka tolonglah anak-anak kelas 1 dan kelas 2 lakukanlah. Walaupun ada guru yang marah, adapun guru yang agak seperti saya ini, ya, tidak perlu saya jelaskan, kalian sudah tahu. Saya bukan bingkeng, saya tegas orangnya. Kalian tahu semua saya tegas orangnya. Tapi tegas dan guru marah itu demi masa depan Anda. Karena pemimpin-pemimpin masa depan di tangan-tanganmu lah. Kami-kami ini, kalau ada 1 hari, 2 hari lagi, mungkin tahun depan, mungkin besok, mungkin hari ini, kami dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Generasi penerus bangsa, Anda inilah. Karena sekarang belum Anda tahu, karena Anda masih tangan di bawah, Anda masih meminta-minta sama orang tua. Hari ini kalian anak-anak 15 tahun yang akan datang, 10 yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mungkin Anda ini atau kalian ini jadi bapak anak-anak dan jadi ibu anak-anak. Baru timbul penyesalan, tidak ada guna dan tidak adil. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak ada guna. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini susah kajak sekolah dari Bunga sampai Posa. Ini susah kajak sekolah dari Polapan sampai setengah 2. Tapi inilah perjuangan. Perjuangan tanpa pengorbanan mustahil berhasil. Perjuangan tanpa pengorbanan jangan coba-coba dapat hasil. Kapan kalian timbul penyesalan? Baik kelas 3 dan kelas 1, 2 dan kelas 2. Setelah Anda ini lulus SMA, setelah Anda ini tamat SMA, baru timbul penyesalan, baru timbul punya itu ada guru pegang awal. Ino mandang tangan di bawah, masih mau minta sama orang tua. Enak sekali jadi anak-anak. Kalau tidak diberi nangis, kalau tidak diberi lari, kalau tidak diberi goblamon. Pak ayah, mak nak Honda Beat dekat belum. Kalau Honda pura-pura, Honda Beat, Honda Beat. Mata hana kau hana jak sekolah ali. Wajah kau Honda kan jak sekolah. Jak les liga pui. Jak les Pak Rek. Jak les Pak Dekan Putu. Dekan Honda. Kapan timbul penyesalan? Itulah di kemudian hari. Inonya awak roda manteng jut kakun punya kakun. Jika mau urunsi memikir awak roda. Di kami orang tua, bagaimana anak kami bisa berhasil? Bagaimana anak kami bisa dibanggakan? Maka saya setiap hari dari upacara di apel pagi saya selalu berbicara, tolong anak MCen ini nampakkan di masyarakat bahwa kamu dari MCen, dari sekolah MCen yang pertama, yang kedua dari MCen Sakti. Dalam masyarakat sering saya bilang di apel tadi upacara, tolong nampakkan sikapmu yang baik, tolong nampakkan akhlakmu yang baik, tolong nampakkan cara berbicaramu yang baik. Maka menyelun dengar kadang-kadang salah tidur, mana salah tidur. Karena jumlah anak MCen Sakti pada hari ini 615 orang dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, tidur bahasa kotor itu sering saya panggil, hei kamu sini lu. Karena bukan saya dengar sengaja sambil lewat, saya dengar bahasa kotor, saya panggil, hei sini, kamu di mana kampung? Kah? Pak kampung kah? Ipekah kampung? Wajar. Tanya anak sekolah.
berpendidikan, berbahasa yang sopan. Tidak berbicara kah, aneh tadi mah. Itu sering saya dengar, tapi di sini jarang. Kalau saya dengar, tetap saya panggil. Yang merasa diri saya panggil, nah, nanti tahu mungkin dia. Berkenaan yang lebih Pak Jamil. Bahasa menurut kurang sopan.